Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sliding fan pump. Jadi next. Oke, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mikael Krisyanto dengan akhiran NIM 52134 22015. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada malam hari ini. Untuk anggota dari kelompok 3 yang lain, ada Hafiz Ade Firmansyah dengan NIM 52134 22018. Dan juga ada Jenny Lestari dengan NIM 52134 22036. Yang terakhir ada Muhammad Wahyu Dwi Saputra dengan NIM 52134 22061. Bisa di next. Nah, untuk definisi itu sendiri, yang pertama, pompa adalah alat mekanis untuk memindahkan fluida. Terbagi menjadi 3 jenis, angkat langsung, perpindahan, dan gravitasi. Pompa menggunakan berbagai sumber tenaga. Ada listrik, motor, angin, dan berbagai ukuran untuk aplikasi mulai dari medis hingga industri. Pompa bolak-balik geser adalah jenis pompa perpindahan tetap yang menggunakan cincin dengan bilah geser untuk Oke, selanjutnya adalah prinsip kerja. Pompa baling-baling geser beroperasi dengan memanfaatkan cincin eksentrik yang dipasang dalam kontak silinder. Cincin ini memiliki baling-baling geser di dalam slot radialnya. Ketika saat cincin berputar melalui penggerak utama, baling-baling geser dipaksa menempel pada dinding casing oleh tekanan hidrolik, gaya bekas, atau gaya sentrifugal. Tekanan yang dihasilkan oleh baling-baling geser mendorong fluida masuk ke dalam kompartemen antara baling-baling geser dan dinding dalam casing. Selanjutnya ini adalah contoh cara kerja dari sliding fan pump. Seiring dengan perputaran cincin, baling-baling geser menekan fluida, menciptakan ruang kosong di belakangnya dan mengakibatkan penangkapan cairan. Ketika cincin terus berputar, baling-baling bergeser memadatkan cairan di dalam kompartemen tersebut. Cairan yang terkompres kemudian dipaksa keluar melalui sambungan pelepasan, menghasilkan aliran fluida yang diarahkan sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya yaitu adalah contraction dan fungsinya. Dalam pompa fan sliding ini, yang pertama ada komponen stator, yaitu bagian mesin yang tidak bergerak. Nah, stator ini berfungsi untuk menampung rotor dan sebagai saluran cairan yang dipompa. Untuk bahan pembuat stator ini yaitu digunakan dari besi cor karena memiliki fluiditas, kemampuan kerja, kekuatan, dan kemampuan mesin yang baik, serta memiliki ketahanan terhadap deformasi. Besi cor tahan terhadap kehancuran dan pelemahan akibat oksidasi. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu adalah rotor. Nah, rotor merupakan bagian mesin yang berputar. Rotor ini merupakan elemen utama yang berfungsi sebagai tempat baling-baling geser digerakkan dengan cara sentrifugal atau hidrolik. Nah, untuk bahan pembuat rotornya itu berasal dari stainless steel karena kemudahan dalam pengerjaannya. Selain itu, stainless steel ini tuh lebih tahan terhadap korosi atau karat daripada baja biasa dan mampu menahan keausan yang dapat terjadi akibat gesekan gelinding antara rotor dan stator. Selanjutnya yang ketiga adalah baling-baling atau fans. Nah, baling-baling ini merupakan benda yang dipotong sesuai bentuk slot pada rotor yang dibuat. Baling-baling berfungsi mendorong cairan keluar dengan mampu sepanjang bagian dalam stator. Untuk bahan pembuat baling-baling ini yaitu dari karbon granit. Bahan ini dipilih karena memiliki ketahanan aus yang paling tinggi dibandingkan dengan baling-baling lainnya. Karbon grafit ini memiliki sifat stabil, tahan terhadap bahan kimia, tahan suhu, dan juga tahan terhadap cairan. Next.
Yang keempat adalah end plate atau piring ujung. Nah, piring ujung ini merupakan potongan logam yang melekat pada ujung stator yang berfungsi sebagai penutup stator. Piring ujung ini biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan stator pompa, yaitu dari besi cor. Kemudian yang kelima ada bantalan atau bearings. Bantalan ini digunakan untuk menjamin kelancaran putaran poros dan mengurangi panas di mana gesekan antara poros dan plat perlu dihindari. Dengan adanya bantalan dapat mengurangi gesekan rotasi dan mendukung beban aksial dan radial. Oleh karena itu, dapat menggunakan bantalan bola dengan mempertimbangkan biaya dan pemeliharaan. Kemudian yang terakhir adalah seals. Nah, seal ini umumnya adalah segel mekanis yang mengisi ruang antara dua atau lebih permukaan yang berpasangan, umumnya untuk mencegah kebocoran dari atau ke dalam benda yang disambung saat berada di bawah kompresi. Seal ini dapat terbuat dari bahan lembaran seperti kertas gasket, karet, silikon, logam, gabus, kain kempa, atau neopren. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Silakan kepada Saudara Wahyu untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan dari sliding fan pump. baik, terima kasih atas waktunya. Sliding fan pump ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya itu yang pertama adalah memiliki rentan pengukuran yang sangat baik, yaitu 100:1. Lalu yang kedua itu frekuensi biaya perawatannya itu tidak terlalu mahal. Dan ketiga itu dapat mengering dalam beberapa waktu. Jadi dia tuh dapat mengering dengan waktu yang sangat singkat. Selanjutnya yang keempat yaitu pemompaannya itu tidak mudah terganggu. Lalu yang kelima adalah memiliki daya tahan yang baik. Dan lalu keenam, cocok digunakan untuk sebagian besar zat kimia. Dan yang terakhir itu memiliki viskositas geser yang sangat baik. Oke, bisa di next. Selanjutnya, kekurangan dari sliding fan pump yaitu adalah tidak cocok digunakan untuk bahan yang berbentuk bubur atau padatan. Lalu yang kedua adalah biaya modal yang relatif tinggi. Dan yang ketiga, itu tidak cocok digunakan untuk bahan yang kering. Ini itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudara Wahyu. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama jalannya presentasi tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.